Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kita malam hari ini kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikannya dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan lewat hambanya Bapak Fabri Putar-Putar. Nah, saya percaya bahwa ada pesan Tuhan yang khusus akan disampaikan kepada kita untuk menguatkan iman kita dan membuat hati kita tenang. Karena itu mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan sebab Tuhan kita Allah yang senang dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu nikmati pujian ini. Kita katakan lewat pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami datang jalani hidup ini Bapa. Semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Is
once again, say together, how great, how great. How great is our God. Tangan kepada hambanya. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is your God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Bapak kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu baik dan patut kami menaikkan pujian bagimu, bernyanyi bagimu karena Engkau begitu baik dan terbukti Engkau terus memelihara hidup kami dan terlebih Engkau telah mati di Golgota bagi kami. Ini yang mau sampaikan pesan Tuhan bagi gerejamu, umatmu yang mendengar. Kiranya Engkau berbicara bagi mereka, berikanlah telinga seorang murid ya Tuhan bagi kami semua, bahkan berikanlah lidah seorang hamba kepada hambamu, sehingga hambamu pas lidah dalam menyampaikan isi hati Tuhan dan umatmu semakin kuat menjalani masa sukar ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, selamat bergabung kembali dalam program Obat Tidur yang diselenggarakan oleh Gereja GBI Rawinda Kota Batam. Saya sendiri sebagai Gembala Sidang Gereja GBI Rawinda, yaitu Pendeta Fabri Putra akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian malam ini, yang sebenarnya malam hari ini melayani kita adalah Evangelis Domingus STH, di mana beliau berhalangan saudaraku oleh karena satu hal, sehingga beliau menelepon saya untuk menggantikannya, dan dia telah berikan tema sebagaimana poster kami yang telah kami bagikan di Gereja GBI Rawinda, yaitu maksud Tuhan dalam penderitaan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maksud Tuhan dalam membuat orang menderita, orang percaya adalah yang pertama, saya berikan tips buat saudara dari kitab Mazmur 119 ayat 67. Bahwa dikatakan Raja Daud di sana saudaraku, ketika dia belum dipukul oleh Tuhan atau dicemeti, dia selalu menyimpang dari jalan Tuhan. Dan dikatakan nasnya begini, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi aku sekarang berpegang pada janjimu. Artinya Bapak Ibu Saudara, biasanya orang-orang saudaraku kalau dia belum dicemeti oleh Tuhan, dia tidak sadar bahwa dia sudah di luar kontrol Allah, sudah di luar jalur Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan memiliki maksud. Sebagaimana yang dikatakan Daud sebelum dia dikatakan tertindas, bahwa dia di luar Tuhan, dia menyimpang. Artinya bahwa tujuan Allah menindas saya dan saudara dalam bahasa Alkitab di sini pakai, atau dengan tema yang dikatakan menderita, adalah mengingatkan saya dan saudara untuk kembali ke jalan Tuhan. Maka oleh karena itu kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saat ini yang menderita atau mengalami persoalan itu yang berkepanjangan ataupun baru-baru sedang mengalaminya, mari tolong koreksi diri kita, adakah kita sedang di jalurnya Tuhan atau sudah di luar kehendak Tuhan. Maka tujuan pertama penderitaan Tuhan berikan buat saya dan saudara ialah mengingatkan kita kembali kepada jalan Tuhan atau jalan yang benar. Itu saudara. Kemudian yang kedua, tujuan penderitaan itu saudaraku dibuat Tuhan untuk gerejanya adalah untuk peningkatan iman, peningkatan mutu gerejanya. Masa-masa sukar diberikan oleh Tuhan kepada kehidupan seseorang adalah supaya gerejanya memiliki naik kelas. Sama seperti seorang sekolahan. Kalau dia Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk naik kelas, dia harus diuji. Dia harus diuji apakah dia sudah bisa dinaikkan naik kelas. Artinya Bapak Ibu Saudara, tujuan penderitaan gereja disengaja oleh Tuhan adalah untuk membuat saya dan saudara naik kelas dalam iman. Dari mana naksnya Pak Pendeta? Jangan asal ambil-ambil gitu ya. Nah, maka oleh karena itu saya buka dari Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Berbagai-bagai pencobaan, tolong garis bawahi, itu adalah bicara penderitaan. Sebagaimana tema yang beliau berikan tadi di posternya adalah maksud Tuhan dalam penderitaan. Artinya ada, saudaraku, rencana Tuhan membuat penderitaan buat gerejanya. Dan penderitaan yang dimaksud di situ adalah sama dengan sinonim kata berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan tujuannya itu adalah dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa poin yang kedua, maksud dan rencana Tuhan untuk memberikan gerejanya, masuk dalam penderitaan saudaraku adalah bagaimana gereja supaya naik kelas. Tidak mungkin lagi saudara-saudara sekalian disanjung-sanjung. Kalau pertama kali dia kenal Tuhan, kan diajak ke gereja. Oke, datanglah ke gereja, Tuhan begitu mengasihi, dia baik, dia mengampunimu. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, supaya engkau naik kelas, maka dia sengaja membuat persoalan hidup dalam hidupmu. Kalau sudah sekian lama lagi, naik berapa tahun menjadi orang Kristen, naikkan lagi tingkat persoalan itu. Sudah 10 tahun, naikkan lagi tingkat persoalan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau Anda sedang dimasukkan oleh Tuhan masuk dapur penderitaan, adalah dengan tujuan untuk melihat saudaraku, yaitu iman saya dan saudara, untuk meningkatkan kelas saya dan saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan tidak mau saya dan saudara menjadi manusia bayi rohani. Bukankah saudara-saudara sekalian juga kalau manusia bayi rohani yang dia suka hanya mendengarkan firman Tuhan, begitu ya dia mendengarkan engkau bahwa Tuhan baik, Tuhan menyembuhkanmu. Tetapi tugas sebagai orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen adalah juga dia harus berbuat baik sebagai gereja Tuhan. Dia harus melakukan sesuatu nilai-nilai kekekalan dalam gereja, bagi gereja Tuhan, bagi umat yang lain. Dengan kata lain, dia juga harus berbuat kasih sebagai bukti bahwa dia telah ditebus oleh darah Yesus. Tanggung jawabnya, dia harus mengerjakan nilai-nilai kekekalan. Lalu seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah lama menjadi orang Kristen, namun tidak pernah berpikir apa yang akan kuperbuat bagi gereja Tuhan, apa yang kuperbuat bagi Allah, apa yang kuperbuat bagi keluargaku, karena Yesus begitu mengasihi saya dan tidak pernah berkata seperti itu. Saudara-saudara sekalian, terlalu banyak mentalnya orang adalah mental yang hanya ingin diperhatikan. Sama seperti waktu terjadi saudara-saudara sekalian gejolak ekonomi politik di Amerika Serikat. Nah, waktu itu Presiden Kennedy saudaraku adalah Presiden Amerika Serikat. Lalu memang dia waktu itu saudara pernah berjanji dan kepada masyarakatnya, pemilih dia, bahwa kalau dia menjadi presiden dia akan beri yang terbaik kepada bangsa dan negaranya. Lalu ketika para mahasiswa menilai bahwa John Kennedy belum memberikan secara signifikan bagaimana janjinya kepada rakyatnya, lalu para mahasiswa itu berkata begini, lalu menuntut kepada John Kennedy. Lalu saudara-saudara sekalian, John Kennedy berpidato dan berkata kepada mahasiswa itu, dia katakan begini, wahai engkau masyarakat Amerika Serikat, khususnya engkau para pelajar, para anak-anak universitas, engkau jangan bertanya apa yang dibuat oleh negara bagimu, tapi tanyalah dirimu apa yang akan engkau perbuat bagi negara. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah tercurah dari buat saya dan saudara-saudara sekalian, jangan pernah engkau memiliki mental seperti mental mahasiswa Amerika itu. Saya mau sampaikan, jangan pernah tanya apa yang sudah diperbuat oleh Yesus bagiku, apa yang sudah diperbuat oleh Allah bagiku. Jangan pernah katakan seperti itu. Coba saudara pikirkan, saudaraku, bahwa saat ini engkau ada dari siapa dan dari mana. Coba engkau pikirkan jagat raya ini bagaimana terjadinya, dan dia adalah penciptanya. Dan dia pernah berkata dalam Alkitab bahwa dia mati untuk saya dan saudara-saudara sekalian, nyawanya diberikan di kayu salib. Dan sampai detik ini adapun saya dan saudara bernapas dan tidak sakit COVID adalah oleh karena Yesus baik. Dia melindungi, dia memberikan pagar perlindungan buat saya dan saudara-saudara sekalian. Betapa banyak orang saat ini saudaraku ketakutan oleh karena COVID, lawan yang tidak kelihatan ini. Dia begitu kecil dan tidak bisa dilihat oleh kasat mata sendiri. Namun saudara-saudara sekalian, bahwa dia begitu menakutkan. Dan bukan hanya jemaat biasa takut, dan tidak sedikit pendeta juga takut, saudara.
Itulah hebatnya COVID itu. Tapi saya mau katakan kepada gereja Tuhan, harus yakin betul bahwa pagar perlindungan Tuhan sempurna buat saya dan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketakutan adalah taburan setan buat setiap orang-orang yang meyakininya. Karena Alkitab mencatat itu. Nah, saya mau katakan ketika orang-orang mulai ketakutan, maka imunnya akan turun dan virus COVID akan segera menyerangmu. Maka oleh karena itu jangan pernah mundur imanmu sekalipun, sedetik pun, sejengkal pun. Engkau harus tetap yakin bahwa Yesus Allah kita menyertaimu. Dia adalah Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa. Saya mengingatkan saat ini, sebelum ke poin ketiga kita dalam khotbah saya pada malam hari ini, bahwa ini zamannya memang adalah zaman masa sukar. Nah, ini adalah mengacu kepada di mana Yesus mau datang. Kalaupun ada orang pengkhotbah saya dengar, jangan terlalu yakin dengan Freemason, Illuminati, program One World Order atau dunia baru. Yang penting saya mau katakan bahwa kelihatannya dunia sedang dikendalikan mereka. Bahwa mereka mengatur kelihatannya politis dunia dan mendudukan siapa yang mereka mau. Saya telah merasakannya bagaimana saya sulitnya untuk pulang ke kota Batam dari Pekanbaru. Aturan hari Rabu lalu Bapak Ibu Saudaraku saya telah sampai di kota ini, kota Batam. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya sampai di bandara, harus PCR. Harganya berapa? 1.200.000. Saya tahu di rumah sakit lain 800. Di kota Medan 500. Sangat-sangat mengerikan. Nah saudara, setelah saya PCR di Pekanbaru, rumah sakit awal Bros itu, anak buahnya di sana dibuat. Apa yang terjadi? Besoknya aku tunggu. Jadi nggak bisa langsung berangkat. Nah saudaraku, dan kalaulah penerbangan waktu itu, ya kan sudah diambil tiket. Lalu apa yang terjadi? Akan gugur dan 2 kali beli tiket. Tetapi juga dalam pemeliharaan Tuhan, kalaupun dalam penderitaan dan kesulitan saya sebenarnya di situ, saya pesan tiket melalui anak rohani saya dari Medan. Lucunya saudara, hari Rabu saya berangkat, Rabu saya bilang dia supaya diambil untuk sorenya tiket, dia ambil hari Kamis. Lalu saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Hari Kamis rupanya penerbangan tidak ada. Yang ada hari Jumat. Jadi SMS datang sama saya, semua penerbangan online yang akan ke Batam dari Pekanbaru dialihkan ke hari Jumat dan berangkat jam 16. Wow, saya lihat, saya merasa begitulah caranya Tuhan untuk menolong hamba-hambanya. Dibuatnya seperti dungu orang yang membeli tiket itu seolah tidak tahu. Tapi Tuhanlah yang membuat dia begitu. Kalau dia seorang sarjana, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, kalaulah itu dibeli tiket sama saya hari Rabu, bagaimana jadinya? Padahal harus PCR, kan gagal. Harus repot lagi dengan urusan dengan Lion Air. Tetapi Tuhan selalu bekerja untuk semua anak-anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mau saya ingatkan di situ tentang perjalanan saya. Yang aturannya saya Rabu sudah sampai di kota Batam, tapi harus hari Jumat. Itu adalah tentang begitu terasa masa sukar di akhir zaman. Dan saya betul-betul merasa sedikit bagaimana yang dikatakan Alkitab, masa sukar akan datang. Serasa sama halnya saya Bapak Ibu Saudara, ketika saya belum pakai kacamata. Waktu itu saudaraku, saya masih umur 40 ke bawah. Saya panggil orang, 4 mata kadang-kadang begitu sama kawan-kawan yang seumur dengan saya. Tapi apalagi di bawah saya, kalau sudah pakai kacamata. Nah, saya selalu berkhotbah. Bicara tentang usia muda, usia tua. Kalau sudah tua begini, lapu begini segala macam. Tapi saya mau katakan, bagi saya terasa usia manusia itu adalah setelah pakai kacamata. Kalau dulu saudara-saudara sekalian belum pakai kacamata, saya tak ada mundurnya sedikit pun. Karena apa? Sampai saat ini kalaupun usia saya menjalani 49 tahun, saya masih merasa semangat saudaraku umur 38 tahun atau 37 tahun. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan Alkitab, nanti di akhir zaman masa sukar akan datang. Kadang hanya khotbah saudara, karena belum merasakan. Tetapi ketika saya di Pekanbaru dan harus menginap di Pekanbaru
dan saya harus mengambil yaitu penginapan termurah, Wisma, bayar 100.000 satu malam. Tetapi saudaraku, mengambil makanan pun agak kesulitan. Nah, artinya apa? Saya merasakan penderitaan itu. Nah, saudaraku, dari situ saya mengerti maksud penderitaan itu. Sedikit bagi saya adalah supaya saya memahami firman Tuhan itu dan bagaimana betul-betul susahnya akhir zaman. Itu baru masalah tiket. Belum masalah nanti membeli, tidak bisa menjual dan membeli kalau tidak ditaruh di tangan chip anak-anak saudara. Yang paling lucunya saudaraku, saya sudah divaksin 2 kali dan harus di PCR lagi. Anda tahu bahwa saya melihat alat vaksin PCR, alat PCR itu sama dengan alat swab antigen. Cucuk di sini sama, lihat semua sama. Taruh di sini. Wah, setelah saya di PCR demam saya sebentar. Apa maksudnya? Apakah terluka atau bagaimana? Tetapi saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saya dan supaya juga bisa pulang ke kota Batam. Ya puji Tuhan bisa terbukti saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, artinya di situ saudara, dunia ini sedang bergelora. Apa gunanya kita divaksin punya sertifikat kalau harus di PCR? Nah, ini sekarang kita nggak tahu entah di mana salahnya, ya kan? Untuk apa itu? Nah, tapi karena kebutuhan harus bertemu dengan istri, anak-anak, dan juga pekerjaan sebagai hamba Tuhan panggilan dan harus pulang. Nah, untunglah Tuhan menyediakan segala sesuatu kebutuhan untuk bisa melewati masa penderitaan atau masa sukar itu. Nah, saudara-saudara sekalian, nah saya mau katakan bahwa di akhir zaman ini akan timbul lagi saudara kesukaran dan terbukti saat ini. Bagaimana dengan ibadah? Sudah mulai saudaraku perketat, tidak bisa ibadah, tapi kalau belanja di pasar-pasar bisa, saudara. Bisa, iya kan? Nah, artinya apa? Disinilah kita semakin berhikmat, sebagaimana yang Tuhan katakan. Maka oleh karena itu, selagi ada kesempatan, mari datang kepada Tuhan. Perbanyak ibadahmu, perbanyak nilai kekayaan yang kau kerjakan. Anda tahu, saya ke Pekanbaru itu adalah mendoakan orang yang kanker paru-paru stadium 4. Dan sampai saya di sana saudara ketemu dengan orang yang stroke, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Nah, itu artinya apa? Saya sedang mengerjakan nilai kekal, dan itu bukan harga yang murah. Harga yang cukup mahal, bukan hanya yaitu ongkosnya mahal, meninggalkan istri dan anak-anak dan pelanggembalaan, itu juga adalah bicara mahal. Kenapa? Kalau biasanya kandang saudaraku ditinggal, nah itu setan akan datang saudara-saudara sekalian. Tetapi puji Tuhan, saya kapri selalu dalam doa, karena banyak para pendoa di gereja ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa tadi poin pertama? Adalah maksud Tuhan membuat penderitaan itu adalah mengingatkan kembali apakah kita sedang berada di jalur Tuhan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas atau mutu saudara. Yang ketiga, bahwa tujuan penderitaan itu adalah menambah pahala saudara-saudara sekalian. Nah, perhatikan dia di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, saudaraku, gereja Tuhan tentu sekali dia mengasihi Tuhan. Lalu apa maksud dan penderitaan itu, saudaraku? Apa maksud penderitaan disengaja Tuhan bagi gerejanya adalah dikatakan, saudaraku, untuk menambah pahala, untuk menambah mahkota penderitaan saudara-saudara sekalian. Dan dikatakan ketika saya dan saudara bisa menang melalui penderitaan itu, Anda keluar menjadi pemenang, maka bertambahlah pahalamu. Kalau menurut saya, apakah ini salah atau tidak? Tapi ini pemahaman saya menurut nafs ini. Kalau 100 kali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengalami pencobaan, maka 100lah pahala saudara yang saudara persembahkan. Maka oleh karena itu ada orang yang begitu rohani saya lihat dan dia berkhotbah. Anda beruntung kalau 100 kali Anda mendapatkan pencobaan, maka 100 Anda dapatkan trofi, yaitu mahkota penderitaan, mahkota kehidupan. Namun kalau sebagai orang percaya saudara seringkali menghindar dari penderitaan atau persoalan hidup. Suatu hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selagi saya dan saudara, selagi napas ini masih dalam raga,
persoalan itu akan datang. Mungkin Anda berkata, aduh sakit sekali masyarakat kecil ini. Kalau boleh akulah jadi presiden. Saya mau katakan presiden juga lebih stres daripada hidup seorang petani. Iya. Karena banyak orang-orang politis yang harus dia kasih makanan mereka sesuai dengan keinginan mereka. Nah saudara-saudara sekalian, Anda mungkin berkata, ada katalah saya seorang jenderal akan ku tembak semua kalau ada yang mau macam-macam sama saya. Anda kata pun Anda seorang jenderal, bisa juga Anda stres. Anda juga mungkin takut, jangan-jangan nanti anak buah saya menembak saya. Artinya apa? Selagi saya dan saudara di bumi ini, persoalan atau penderitaan akan selalu datang. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mau saya sampaikan buat saudara, mari kita syukuri dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah-masalah persoalan yang saudara hadapi saat ini, saya percaya Tuhan akan menolongmu. Terlebih masalah ekonomi. Nah memang saat ini semua orang menjerit, dan bukan hanya di kota ini, bukan hanya juga di Indonesia, hampir di seluruh dunia mengalami penderitaan saudaraku, terkhusus yaitu masalah ekonomi, dan terlebih juga banyak penyakit COVID saat ini. Tapi suatu hal yang mau katakan, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Dia akan mengasihimu lebih daripada yang lain. Dia akan mengutamakan engkau karena juga engkau berharga di mata Tuhan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mengangkat tangan saudara. Apapun masalah beban Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan sanggup, Yesus sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan Dia sanggup, Yesus sanggup, bahwa Yesus memulihkan kehidupanmu. Yesus melindungimu, Yesus menjagamu. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus adalah pribadi yang maha tahu, dan Dia tahu saat ini yang menyesakkan kehidupanmu. Ketika engkau saat ini sedang mengalami penyakit, katakanlah penyakit kanker saudara, saya mau katakan bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Penyakit terlalu kecil dan Dia terlalu besar. Maka oleh karena itu saya berdoa saat ini kepada orang yang penyakit kanker stadium 3 dan stadium 4 dan stadium berapapun. Saya percaya saat ini kalau engkau sudah mengharapkan kesembuhan dan engkau beriman kepada Tuhan dan bukan kepada saya hanya menolongmu. Yesus adalah pribadi yang maha tahu dan Dia akan menyembuhkan engkau. Arahkanlah saat ini tanganmu kepada Tuhan, dan engkau menghadap kamera ini, imanmu juga kepada Tuhan. Wahai, saat ini kami berdoa kepada engkau yang penyakit paru-paru, engkau disembuhkan Tuhan. Penyakit kanker, tumor, dan juga penyakit jantung saat ini, bahwa aliran jantung, aliran darahmu mengalir dengan sempurna. Saraf terjepit, Tuhan sembuhkan. Lumpuh juga, Tuhan sembuhkan. Orang yang putus asa diberi pengharapan. Saya berdoa Tuhan, penyakit ginjal juga Tuhan engkau menyembuhkan. Terlebih pemulihan Bapak Surgawi, engkau tolong, engkau campur tangan. Dan secara khusus kami berdoa saat ini buat Arta Rindu, Tuhan kiranya engkau menyembuhkan dia. Bahkan juga Tuhan buat Kristina Burmanurung, engkau menyembuhkan Bapak.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Harus saya putar-putar saat ini juga saya berdoa, Engkau tolong, Engkau campur tangan. Siapapun mereka saat ini Tuhan, Engkau adalah lebih tahu dan maha tahu. Olehnya Tuhan sembuhkan mereka semua. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara besar boleh terjadi. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri malam ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami mohon kepada Bapak Ibu kiranya Bapak Ibu mau membagikan video ini di beranda FB Saudara, di grup-grup lainnya, bahkan di IG dan juga di medsos lainnya. Saya percaya Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membagikannya, maka sahabat Saudara juga akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Dan kami sampaikan salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Tentu sekali Bapak Ibu telah disegarkan oleh firman-Nya dan akan bisa tidurnya dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.